Jadi kalau dia memiliki sebuah perasaan itu akan secara alami akan keluar sebagai sebuah karya Hmm, gitu. Tiap orang tapi kan beda-beda ya. Kalau aku tuh malah kadang di saat kayak misalkan aku nggak bisa tidur nih, itu tuh aku pasti kayak dapet ide untuk kayak bikin lagu gitu kak. Kamu buat lagu juga? Iya, nulis-nulis beberapa kali kan aku. Oh, kamu writer juga berarti? Songwriter? I like to write sih, buku, tapi nggak pernah yang kayak emang serius nulis banget gitu. Cuman kadang aku Oh, kayak iseng-iseng doang. karena yang aku tahu Tuh. kamu juga sebelumnya memang udah punya lagu sendiri kan? Iya, sebelum Ruang Rindu udah ada. Jeng jeng, ternyata lebih cinta Leto guys. I love you, yang I love you but I'm letting go. Oke, itu Itu kenapa? Karena kamu banget atau? karena aku banget sih itu. Wow. Karena lagi galau juga sekarang. Kenapa sih dari tadi galau-galau aja? Oh, Jangan-jangan habis ini karyanya tentang kegalauan semua? mungkin we never know. Kayak Stay tune aja. kamu pengen dilihat sebagai musisi yang menciptakan musik-musik kegalauan yang menusuk hati. Kayak ya betul, kayak Juicy Lucy aja gitu. Iya kan? Yes. Jadi kalau galau mikirnya lagunya Rakano nih Nah gitu-gitu. gitu. Oh. Biar minimumnya galau di Indonesia lah. Waduh, biar minimum galau adalah Rakano. Hello Sobat Music, and today with me Angie Ang, you have Rakano in the house. Hello everyone, halo. Music for us. Ini berarti musik-musik yang hadir di sini musisinya itu hadir untuk kita semua. Tapi Betul. mungkin di sini ada yang bertanya-tanya siapa sih Rakano, ya kan? Apakah dia hanya sebatas TikToker yang bisa bernyanyi Yes. atau dia siapa sebenarnya? Kami memanggil Rakano karena viral banget. Oke. Belasan juta yang nonton Yes. konten di TikTok. Iya. Terus habis itu aku lihat move ke Instagram juga gila-gilaan ya engagementnya Iya, ya. engagementnya gede banget sih itu. Nah, lagu apa sih yang kemarin itu buat viral? Sebentar dulu. Oke. Rakano jangan jawab, kita lihat video yang satu ini. Di daun yang ikut mengalir lembut, terbawa sungai ke ujung mata, dan aku mulai takut terbawa cinta, menghirup rindu yang sesakkan dada. Oh jalanku hampa dan ku sentuh dia, terasa hangat oh di dalam hati. Ku pegang erat dan ku halangi waktu, tak urung jua ku lihatnya pergi. Anyway, Ruang Rindu by Leto ini Yes, ya. betul. Rakano. Panggilannya Kano? Kano aja boleh, Kano nggak apa-apa. Kano. Rakano nama asli apa nama panggung? Nama panggung doang sih. Nama sebenarnya. panggung, Nama oh. asli aku Raka doang. Raka doang. Iya, Oh, kenapa bukan Raka? Rakano. Karena nama panjang aku tuh kan Fakih Rakanoto. Mm-mm. Terus akhirnya nggak tahu kenapa dipilihnya Rakanonya aja. Oh, Jadi, iya, Fakih iya, iya. Rakanoto jadi Rakano. Iya, nama panggung. Gitu. Berarti memang cita-citanya ingin menjadi public figure terus lewat musik gitu. Sebenarnya dari kecil tuh aku pengen jadi musisi aja sih. Karena musisi. karena kan ayahku juga main musik kan. Jadi kayak growing up ngeliat punya ayah yang main musik tuh juga jadi kayak inspired untuk pengen nih jadi musisi one day gitu. Jadi memang udah ada apa ya, keturunan cinta DNA gitulah. musiknya gitu Betul, ya. betul. Anyway, back to the music Yes. itself. Kamu melejit, bisa dibilang melejit tuh gara-gara Ruang Rindunya Leto. Mhm. Ya. Apakah karena ayah suka denger lagu itu? Karena itu lagu 2000-an loh. Ya benar-benar. Iya kan? Kenapa kamu bisa memilih lagu itu? Jadi awalnya tuh aku kan ada beberapa teman yang aku bisa ajak ngobrol gitu kan. Nah mereka tuh bilang kayak di Indonesia tuh lagi ramai banget sama yang namanya remake lagu gitu loh. Terus akhirnya kepikir oh apa aku cover ini ya Ruang Rindu Leto gitu. Karena dulu pas kecil aku juga suka nyanyiin kan Oh, iya? sama orang tua aku. Kayak dulu pas kecil ibu aku nyetel sambil nyapu lah apalah gitu. Terus emang aku suka banget sama lagunya kan. Dan akhirnya ya udah aku cobain cover dan alhamdulillah itu naik banget sih. Pernah ketemu sama Jujur belum penyanyi pernah. aslinya? Belum, pernah. belum. Apakah Leto ini termasuk salah satu musisi favorit kamu di antara banyak banget nih di Indonesia? Jujur aku cuma jujur suka sama lagunya yang Ruang Rindu doang sih. Oh, jadi jatuh cintanya Iya, sama sama Ruang Rindu. lagunya Iya, karena gitu. liriknya atau karena musiknya?
Karena mungkin nostalgia juga sih Kak. Kayak nadanya bagus, suaranya bagus, liriknya juga bagus dan nostalgic aja gitu. Feelsnya tuh jadi kayak Sentimental ya yes, berarti begitu. kamu dengan masa kecil kamu Ya betul betul. gitu. Kayak it has a special place in my heart gitu. Nah, terus setelah dari cerita nostalgia ini membuat kamu being someone gitu, mungkin jadi lebih dikenal gitu. Apa nih tujuannya selanjutnya? Apakah oke, aku akan menciptakan remake-remake selanjutnya atau aku fokus di musik yang senada sama Ruang Rindu? Buat nextnya sih kayaknya bakal tetap di mirip-mirip sama Ruang Rindu sih Kak. Soalnya image aku di Sony Music kan yang akustikan gitu-gitu kan. Jadi kayaknya next pengen yang vibe-nya kayak Ruang Rindu gitu si lagunya. Berarti kamu udah menemukan warna musik kamu atau kamu lagi nyaman aja di musik-musik yang slow gitu? Aku sebenarnya lagi dengerin apa aja sih Kak. Oh iya. Iya dengerin apa aja. Cuman emang kemarin-kemarin karena aku baru galau kan. Duh. Jadi dengerin lagunya yang sedih-sedih juga gitu. Tapi Ruang Rindu itu bukan lagu galau kan? Vibes itu bisa kayak galau gitu. It depends Vibes-nya iya, ya. iya, kayak. Oh, jadi tapi udah nggak galau lagi atau masih galau? Rahasia dapur ternyata Masih. ya. Kalau musisi tuh gimana sih Rakano? Jadi kalau dia memiliki sebuah perasaan itu akan secara alami akan keluar sebagai sebuah karya gitu. Tiap orang tapi kan beda-beda ya. Kalau aku tuh malah kadang di saat kayak misalkan aku nggak bisa tidur nih, itu tuh aku pasti kayak dapet ide untuk kayak bikin lagu gitu Kak. Kamu buat lagu juga? Iya nulis beberapa kali kan aku. Oh, kamu writer juga berarti? Songwriter? I like to write sih, buku, tapi nggak pernah yang kayak emang serius nulis banget gitu. Cuman kadang aku kayak iseng-iseng doang. Karena yang aku tahu kamu juga sebelumnya memang udah punya lagu sendiri kan? Iya sebelum Ruang Rindu udah ada. Itu lagu buatan kamu atau kamu nyanyiin lagu orang beli gitu? Ada yang buatan iya itu mostly buatan orang. Cuman ada juga yang beberapa kayak aku ikut untuk kayak nulis-nulisnya juga gitu loh. Jadi gitu. Oh gitu. It's Jadi not fully me juga. yours gitu. Yeah. Well, I see. Dari 3 lagu itu berarti dari pertama kali kamu terjun sebagai musisi itu SMA? Enggak kuliah. Kuliah. Yang awal-awal viral di TikTok tuh pas sudah kuliah. Itu lagu pertama udah langsung viral di TikTok. Oh lagu belum. Yang lagu pertama itu tentang apa? Kejarkanku itu tentang perbedaan agama. Udah LDR-nya kejauhan. Yes, Itu betul. pengalaman atau kamu beli lagu atau gimana? Itu basically kayak aku ngeimajinasin doang sih Kak. Kayak aku untungnya nggak pernah ada di situasi kayak gitu. Cuman aku suka kayak ngebayangin sebuah kejadian yang sedih loh. Dan itu kan keplay terus di otak jadi kayak kalau misalkan aku lagi ada di situasi gitu kayaknya aku gini. Itu aku tulis biasanya. Jadi yang tentang LDR beda agama ini lagu ciptaan kamu? Ya, Kind of. workshop ya. Oke, yang kedua juga ciptaan kamu? Yang kedua bikinan orang. Bikinan orang. Tentang galau-galau juga? Kalau yang kedua tuh galau tapi galau yang kayak nggak terlalu galau gitu Kak. Jadi kayak easy Apa nih listening. maksudnya? Basically kayak friendzone aja yang kedua Oh, tuh. friendzone. Tapi bukan sampai yang kayak aduh gue galau banget gitu. Oh, enggak yang kayak hancur deep Iya. gitu ya? Jadi kayak galau. Oh yaudah. Oh, ya udahlah kita cari lagi Yes. gitu kan. Nggak gitu, Kak. Dasar. Gitu lah. Kalau yang ketiga? Kalau yang ketiga, nah itu galau lagi. Nah itu Galau buatannya Kak Barsena. Barsena Iya. Best. Oke. Yes, betul. Oh, dibuat sama Barsena, kamu yang menyanyikan. Betul, aku Dan yang yang keempat yang buat naik ini adalah remake. Yes, dari Laptop Ruang Rindu. Kalau dari 4 ini, kamu ngelihat benang merahnya tuh apa sih untuk musik kamu? Benang merah tuh gimana? Maksudnya apakah semuanya harus berfokus sama lagu galau atau musik temponya yang slow gitu? Jujur sih nggak selalu tempo yang slow gitu sih Kak. Cuman emang karena aku belum ada kesempatan untuk bikin lagu yang agak yang Ngebeat agak gitu ya? yang ngebeat gitu. Jadi belum mencoba untuk ke arah sana sih. Cuman pengen sih one day aku gitu. Lagu yang kayak gimana yang kamu bayangin? Lagu yang kayak Kakak tahu The 1975 gak? Aduh, guys, tolong. Oke, anggaplah aku tahu Oke, nih. aku Ini pengen kayak gimana? aku pengen lagu yang kayak The 1975 yang exactly judulnya I'm in love with you. Nyanyiin dong dikit. I'm in love with you, I tau gak itu? Oh, I'm jadinya in love with you, I beatnya tuh lebih cepat, Iya, tapi beatnya lebih dengan cepat. suara kamu kan suara kamu ini khas ya, suara yang lembut gitu kayak soft spoken gitu ya Amin, kan. yes. Jadi itu adalah ciri khas kamu. Iya sih, secara nggak langsung itu jadi ciri khas aku tanpa harus ngerubah apa-apa. Kalau kamu boleh menceritakan tentang kamu ya Kano, kamu itu musisi yang seperti apa atau pengen dilihat sebagai
seperti apa? Aku tuh pengen banget jadi musisi yang terlihat ramah sama orang sih. Pengennya kayak gitu. Aku pengen Humble kayak aku pengen I wanna be the person that kayak yang humble. Aku pengen yang kayak bisa apa ya, brought joy to people gitu sih Kak. Kayak aku pengennya yang dipandangnya kayak gitu. Dan selera musik atau genre musik yang akan kamu fokuskan? Genrenya kayaknya nggak akan jauh dari pop sih. Nggak akan jauh dari pop, cuman untuk ketertarikan ke genre lain tuh aku memang tertarik sama blues. Cuman itu juga belum terlalu di dalam ini. Blues? Iya. Agak jauh ya, maksudnya agak berbeda gitu warnanya. Karena kan aku awalnya belajar gitar dulu kan sebelum vokal. Dan aku kayak pas belajar gitar tuh suka nontonin kayak John Mayer gitu-gitu. Jadi ada ke-inspire dari situ juga. Padahal yang aku denger itu kamu tuh fansnya Pamungkas tau? Iya, oh iya Pamungkas juga. Pamungkas Iya. juga. Iya, benar. Emang salah satu yang inspire you adalah Pamungkas atau kamu hanya as a fan? Dulu pas COVID tuh yang kita nggak bisa, yang masih keluar COVID tuh, itu aku kayak inspired banget sama Pamungkas karena dia suka adain live session gitu kan di kamarnya dia. Terus aku kayak inspired untuk bikin itu juga, meskipun tuh nggak naik ya videonya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan nggak Yang penting semua konten produktif. kan harus nggak semua konten itu tujuannya naik. Kalau ada yang naik ya bonus Alhamdulillah, gitu betul, ya betul, kan. betul. Nah kalau untuk Pamungkas sendiri, apa musik atau lagu mana yang kamu jatuh cinta banget? Jeng jeng, ternyata lebih cinta Leto guys. I love you, yang I love you but I'm letting go. Oke, itu kenapa? Karena kamu banget atau? Karena aku banget sih itu. Karena lagi galau juga sekarang. Kenapa sih dari tadi galau-galau aja? Oh. Jangan-jangan habis ini karyanya tentang kegalauan semua. Mungkin we never know. Kayak Stay tune aja. Kamu pengen dilihat sebagai musisi yang menciptakan musik-musik kegalauan yang menusuk hati. Kayak ya betul, kayak Juicy Lucy aja gitu. Iya kan? Yes. Jadi kalau galau mikirnya lagunya Rakano nih Nah gitu-gitu. gitu. Oh. Biar minimumnya galau di Indonesia lah. Waduh, bare minimum galau adalah Rakano. Kalau yang sekarang diposting-posting kan juga lagu-lagunya anti animo masyarakatnya tuh kayak tinggi ya. Kayaknya aku lihat komennya tuh kayak membludak gitu. Bahkan aku lihat yang di Instagram kamu buat captionnya, nih permintaan kalian yang posting juga di Instagram ternyata juga tinggi dan dari betul, TikTok betul, ya kan. betul. Apa respon yang paling banyak kamu dapatkan? Respon yang banyak. Kalau di TikTok tuh kan aku sempat kayak ngenaruh di comment section kan. Guys coba dong ceritain kayak apa yang kalian ingat kalau misalkan lagu ini ke play gitu. Jadi yang banyak aku dapetin tuh cerita orang-orang gitu loh Kak. Kayak aku dengerin ini dulu pas aku masih SMA, ibu aku gini. Jadi Ini yang Ruang Rindu? Iya, Ruang Rindu. Oke. Jadi kayak banyak tahu cerita orang pas dengerin lagu ini gitu. Terus banyak juga yang bilang kayak gak banyak yang cover lagu ini gitu Kak. Jadi kayak jarang gitu. Terus pas ada yang aku pas aku bikin konten kayak banyak yang bilang akhirnya ada yang cover lagu ini gitu. Jadi kayak bring back the old memories gitu ya. Nostalgic gitu sih biasanya. Iya, soalnya kamu kan masih muda ya, masih 20 something I think. 23. 23. Yes. Dan kamu membawakan lagu tahun 2000-an. Yap. Tahun 2000-an itu kita kan jauh ya jaraknya ya gitu. Iya. Iya benar. Nggak notice sih. Alalalala, peres banget nih. Tapi kamu berhasil membuat memorinya itu lintas generasi. Ya kan, menurut aku untuk yang seusiamu itu jadi tahu lagunya bagus dinyanyikan sama penyanyi muda Yap. gitu ya kan. Mungkin gak sih ini memacu kamu untuk ya udahlah remake aja lah lagu-lagu tahun 2000-an gitu atau mending lagu baru gitu. Aku mending lagu baru sih. Karena kalau misalkan aku remake terus kayaknya bakalan jadi artis remake aja gak sih kesannya? Tapi nggak apa-apa nggak sih kayak misalnya Boys Avenue gitu, atau kalau kamu tahu konten yang siapa namanya Music Traveler or something itu mereka full remake gitu. Oh, ya? Iya, tapi memang ada ciri khasnya gitu ya kan. Yang Music oke. Traveler mereka remake sambil keliling dunia berdua. iya. Tapi kalau Boys Avenue mungkin aku nggak tahu ya. Kamu ada ketakutan nggak sih kalau kamu lebih dikenal remake? Nanti kalau lagu kamu sendiri jadi nggak naik gitu ya? Gitu ya. Aku takut gitu sih sebenarnya. Oh. Kayak sama aja konten-konten aku di TikTok tuh kan aku mostly cover lagu kan. Dan ya viewsnya lumayan lah, alhamdulillah banyak gitu. Dan di situ aku sempat mikir, oh kalau misalkan aku cover di TikTok hasilnya gede, pas aku rilis lagu Lagu aku baru? sendiri juga pasti gede. Ternyata enggak gitu. Oh udah kamu lakuin? Dulu pernah aku lakuin kayak gitu. Jadi oke. setiap kali aku ngeposting konten lagu aku tuh pasti turun lah gitu. Nggak senaik kalau aku cover karena orang udah biasa lihat aku yang cover kan. Oh ini Rakano yang cover gitu. Jadi pas aku masih agak bingung transisinya untuk ngubah ke Rakano as a musician yang punya lagu sendiri. Sekarang posisinya kamu ada di mana? Di yang suka cover berarti di mata orang? Kayaknya sih iya ya masih kayak gitu ya. Kayaknya sih. Cuman ya mungkin kayak gitu sih. Agak menyentil ego kamu nggak?
dikit sih. Jadi kayak ada perasaan pengen kayak stop cover and then I'll make music by myself gitu. Tapi belum terlakoni sekarang karena Iya, kamu belum. lagi fokus yang Iya, Ruang yang Ruang Rindu Rindu banget kan. sekarang, betul. Sekarang udah bisa didengar di berbagai platform gitu. Di semua music platform ada semua, Spotify, Apple Music, YouTube, Joox, pokoknya you name it ada di situ. Oke, next project? Next project, all I can say is kayak aku bakal banyak promosi dulu sih, kayak ke manggung-manggung atau kayak ke radio-radio gitu. Next projectnya masih itu, belum ada yang something big. Oh, berarti ini jangka pendeknya lah ya. Yes, jangka Untuk pendeknya. jangka panjangnya membesarkan nama Rakano sebagai musician Yes, yourself betul. gitu ya. Berarti bisa nulis lagu. Bisa nulis lagu. Bisa. Kalau gitu kita berikan tantangannya sobat musik ya, Oh, karena iya. di sini ada segmen namanya tuh Cilandak, cipta lagu mendadak. Jadi Cilandak itu adalah cipta lagu mendadak. Bintang tamu yang hadir di Music for Us harus bisa membuat sebuah atau sepenggal lirik dan juga nadanya sekalian ya. Waduh. Itu menggunakan kata-kata yang host ciptakan. Waduh, oke. Oke, jadi ada berapa lagu ya kayaknya. Kita lihat dulu nih. Sekarang Rakano itu dikenal sebagai musician yang kayaknya lagunya slow Yes, gitu ya betul. kan. Kalau Slow gitu, tempo. Berarti lagu-lagu galau. Kalau gitu buatkan aku lagu dengan kata yang gampang aja kali ya. Iya gampang aja, please gampang. Terendam. Terendam. Come on man, help me man. Aku tenggelam dalam rasa. Ayo, go ahead. Apa ya? Aku tenggelam dalam perasaan. Kita. Dan kau juga tenggelam dalam sayang. Gak tau lagi. Ayo lanjut. Jadiin satu Tapi ku tak pernah ingin pergi darimu. Tapi aku tenggelam dalam sayang. Bagus loh, habis ini ditonton lagi kontennya, mana tahu jadi next project ya kan? Maybe. Kenapa kamu pressure? It is. Karena ini pertama kali aku digituin. Oh iya, ya udah besok sering-sering ya Oke, mampir boleh. lagi ke sini. Boleh, Tapi aman. kamu kan sebenarnya kalau untuk menjadi someone bigger than this, kamu harus menyiapkan dalam berbagai Iya sih, situasi betul, kan, betul. ups and downs. Maybe you're not alone now, tapi mungkin suatu saat kamu sendirian. Kamu udah kebayang nggak sih mimpi-mimpi kamu tuh harus dibarengi dengan ya hal-hal seperti itu, Kayak dengan hal-hal seperti ups and downs in life. oh iya sih, itu aku udah siap itu sih. Karena kayak kemarin aku juga sempat down kan, gara-gara pas aku rilis Ruang Rindu tuh ternyata banyak yang hujat kan waktu itu. Kenapa? Jadi waktu itu ada satu media yang ngeposting konten sama aku. Kontennya dia tuh ngomongnya kayak Ruang Rindu versi 2006 sama Ruang Rindu versi 2026. Kalian lebih suka yang mana? Wah, itu di komen aku digoreng parah. Kenapa? Karena kamu mengubah nada? Enggak, karena mereka bilang kayak enakan yang jadul. Oke. Gitu. Terus kayak kalau misalkan mereka komennya in music wise ya aku nggak apa-apa ya. Cuman yang komen yang agak kejamnya tuh mereka udah keluar konteks gitu loh, Kak. Kayak dari nggak sekedar musik doang gitu. Ibu aku aja dibawa gitu kayak diajak. Ouch. Oh. Dan itu sangat-sangat down. Cuman ya that's the risk that I'm gonna take juga kan. Kalau misalkan emang mau naik kan juga pasti haters juga makin naik kan. Jadi itu aku ya udahlah terimain aja gitu, emang mau kayak gitu kan. Tapi itu nggak boleh sih sobat musik ya. Sebenarnya nggak Maksudnya boleh. kita mau memberikan kritik, saran, tapi jangan menyangkut hal-hal personal, apalagi yang nggak terkait gitu. Betul. Nah, cuman kalau kamu fokus sama remake ya, Rakano, in fact itu kan akan selalu dibanding-bandingkan sampai kapanpun. Lalu gimana kamu menyikapinya? Menyikapinya mungkin aku sekarang ngelihat dari sisi positifnya aja ya. Kayak kalau mereka ngebanding-bandingkan kan sama aja kayak oh mereka juga dengerin lagu aku dong Yes. sebenarnya. Jadi kayak untuk ngehandle-nya itu aku lagi mencoba ngerubah mindset bahwa kayak haters tuh juga sebenarnya ngebantu gitu. Karena mereka juga at the end of the day kayak mereka buka YouTube nyari nama aku terus dengerin yang konten aku juga. Jadi kayak mungkin aku bisa sekarang bilang terima kasih buat hater juga yang udah dengerin gitu. Gitu. Nggak sakit hati. Untuk sekarang sih enggak ya. Karena aku ngeliat dari sisi positifnya aja sekarang. Oke, nah untuk teman-teman kamu yang juga hadir di studio hari ini, tadi aku sempat ngobrol juga nih, Oh ya? bahwa Rakano datang kan juga nggak sendirian gitu. Oh ya. Sepertinya support system kamu begitu berpengaruh ya?
Enggak, iya deh. Iya, sangat-sangat berpengaruh. Benar-benar. Kenapa kamu seakrab itu? Karena most of us bisa bermusik juga kan Kak semuanya. Jadi karena emang udah sering main musik sama mereka juga, jadi kayak ya udah asik aja gitu ke mereka. Chemistry-nya dapet kayak apa ya? I can be myself di depan mereka gitu loh, jadi aku nyaman banget di depan mereka gitu. Berarti untuk seorang Rakano, surrounding itu kalian itu harus penting banget dikelilingi sama orang-orang yang satu frekuensi gitu Iya, ya kan. betul. Karena saling mendukung gitu. Yes. Dan kalau kamu punya mimpi untuk berduet dengan siapa? Apa dengan teman-teman? Enggak sih. Dengan siapa sih? Dengan siapa ya? Aku dari Indo sih aku pengen Uwan ya, Juicy Lucy. Juicy Lucy. Juicy Lucy aku pengen banget. Kalau dari luar negeri, it's kind of impossible. Tapi kayak aku berharap The 1975. It's a dream ya. It's Siapa? free. The 1975. Oh, yang tadi kamu sebut yang aku bingung ya. Ini siapa? Yes. Gitu. So sorry for that ya. It's okay. Anyway, Juicy Lucy kamu suka banget? Wah banget, aku hatam semua lagunya mereka. Serius? Betul. iya. Coba lagu yang paling favorit saat ini? Saat ini yang lagu nikah tau gak? Yang mana? Dari esok sampai selamanya kita buka mata bersama. Tahu gak itu? Kurang tahu, Oh, kurang tapi tahu. mungkin habisnya aku dengerin atau mungkin Emang- remake-nya nanti mau kamu buat Oh juga. boleh. Udah pernah ketemu sama Juicy Lucy? One-nya pernah. Oh, One-nya pernah. Karena Bandung juga kan dia. Oh, sama-sama Bandung. Betul. Kamu dari Bandung. Yes, betul. Nah, harapan kamu nih untuk kedepannya karir kamu melihatnya akan seperti apa? Mungkin untuk ya 3-5 tahun inilah targetnya. Target aku pengen 3 atau 5 tahun lagi tuh kayak pengen banget sibuk manggung di mana-mana. Aku pengen kayak bener-bener jadwal aku penuh karena aku harus manggung di kota ini, besoknya kemana lagi. Aku pengen kayak gitu sih. Dan aku pengen kayak ketemu semua fans aku dan kayak bisa nyanyiin lagu bareng di panggung yang gede gitu. Apa nama fans kamu? Belum ada sih sebenarnya. Belum ada. Kalau ada nanti akan kita buat apa? Namanya Kanoers maybe. Kanoers. I don't know. Kanoers. Are you guys okay with I don't that? know. That's what pops in my head. Tapi nggak apa-apa, kita kan nggak tahu. Kamu baru bermusik berarti di 4 tahun, 5 tahun. Vokal tuh baru 3 tahunan lah. Baru Cuma kalau 3 misalkan tahunan. musik kan aku belajar awalnya drum kan, dari SMP tuh udah main drum aku. But everyone is growing kan, Yes, gitu. Nggak everyone ada is- yang salah dan punya mimpi juga nggak ada yang salah. Betul. Gitu. Well, yang terakhir, kamu mau ngomong apa sama sobat musik mengenai karya kamu yang sekarang Ruang Rindu lagi kamu promosiin dan for your next projects ahead? Oke, itu ya. Jangan lupa dengerin lagu remakean aku yang berjudul Ruang Rindu by Leto. Karena aku baru rilis lagu itu, versi aku sendiri, yang bisa dinikmati oleh Gen Z juga. Dan project kedepannya aku berharap banget aku bisa bertemu kalian semua langsung di panggung besar. Dan kita nyanyi barengan dan kita bakal have fun. Thank you so much, Thank you so much. Udah datang ke sini, ngobrol-ngobrol, udah sharing. Pokoknya semua yang kamu mimpikan itu kita semua berdoa semoga terwujud. Amin. Dan aku sih berharapnya ya dengan adanya talenta muda kayak kamu itu bisa nge-grab lagi musisi-musisi muda lainnya. Karena sekali lagi kita jangan takut untuk bermimpi kan. It's free. Yes, it's free. Perjalanan masih panjang and I believe in you. Thank you so much. Anyway, buat kamu sobat musik yang memiliki talenta, yang pengen dipromosiin juga karya-karyanya atau mungkin kenalannya yang mungkin ada yang single, duo, grup atau mungkin band, it's okay. Kalian bisa kirimkan komen kalian bisa tulis di YouTube channel Transvision Official di Music for Us atau kalian bisa juga buka Instagram, DM ke Instagram kami di @musicindonesia. Pokoknya dalam waktu seminggu itu pasti ada bintang tamu menarik lainnya. Kalau kalian punya idola yang pengen diinterview juga di sini juga jangan lupa. And now thank you for Rakano Thank you so coming much. here. Thank you so Pokoknya much. kalian jangan lupa untuk menyaksikan Music for Us ini setiap minggu, nanti akan aku update kalau ada perubahan-perubahan lainnya. Angie Ang signing out. Bye. Bye.